Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab Ustadz Miskari LC MHI. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Ustadz berada. Dan juga yang kedua, pada teman-teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan, semoga senantiasa selalu istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita bersama-sama bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa dalam menjalankan atau menunaikan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Kali ini saya bersama teman saya Prasetyo dan nama saya adalah Wahyu Gunawan akan membahas materi yang berjudul sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau khilafiyah. Apabila kita berbicara perbedaan pendapat atau ikhtilaf, maka harus disikapi dengan bijaksana. Kita sebagai muslim tidak boleh bersikap bahwasannya pendapat dari kita, pendapat yang kita miliki adalah pendapat yang paling benar, sehingga kita menyalahkan pendapat-pendapat orang lain di dalam agama Islam ataupun di dalam fikih. Sehingga ketika kita memiliki sikap saling menyalahkan dan merasa pendapat kita adalah pendapat yang paling benar, maka akan timbul perpecahan di tengah-tengah masyarakat, akan timbul pertengkaran, ketidaknyamanan, keamanan akan hilang di tengah-tengah masyarakat apabila kita memiliki sifat egois atau sikap a priori di dalam masyarakat mengenai pendapat-pendapat para ulama terdahulu, sehingga fanatisme terhadap sebuah golongan ataupun fanatisme terhadap diri kita, pendapat kita tidak boleh merasa pendapat kita yang paling benar. Sehingga apabila kita bersikap seperti itu, maka kerukunan di tengah masyarakat akan hilang atau akan pudar. Sehingga untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi, kita sebagai manusia akhir zaman perlu untuk menyikapi bagaimana sikap-sikap baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat terdahulu, ataupun kita perlu menyikapi sikap para sahabat Nabi ketika menghadapi perbedaan di kalangan mereka, ataupun kita perlu menyikapi sikap para imam-imam mazhab kaum muslimin, yaitu sikap bijak dan arif dalam memutuskan suatu perkara apabila terjadi masalah atau perbedaan pendapat di kalangan mereka. Berbicara mengenai perbedaan pendapat di dalam agama Islam, perbedaan pendapat ini dikenal dengan istilah ikhtilaf. Secara bahasa, ikhtilaf berasal dari kata khalafa, yakhlifu, dan khalifan. Adapun makna khalifan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan, sehingga dapat diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, ataupun perbedaan pendapat atau pikiran terjadi di kalangan ulama. Imam Taha bin Jabir mengatakan bahwa ikhtilaf adalah suatu proses yang dilalui menggunakan metode yang berbeda antara seseorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Jurjani mengatakan bahwasannya ikhtilaf yaitu perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali sebuah kebenaran dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya tersebut. Sehingga dari dua definisi yang dijelaskan oleh para pakar tersebut, bahwasannya ikhtilaf dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perbedaan cara atau metode yang ditempuh oleh seseorang yang berbeda dengan orang lain, baik perkataan, perbuatan, prinsip maupun keadaan. Namun Imam Al-Jurjani menjelaskan bahwa tujuan atau maksud dari perbedaan pendapat tersebut adalah untuk memastikan sebuah kebenaran atau menolak kebatilan. Hal ini berbeda dengan definisi lain yang tidak menjelaskan tujuan dari ikhtilaf. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang benar untuk mencari kebenaran dan kesalahan dalam ikhtilaf sebagai antisipasinya muncullah ilmu khilaf. Sedangkan yang kedua adalah penyebab mengapa perbedaan pendapat ini bisa terjadi di tengah ulama pada zaman saat itu. Dalam perkembangan hukum Islam, ikhtilaf
atau perbedaan pendapat mengenai penetapan sebuah hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat mengembalikan permasalahan tersebut kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika baginda Nabi Muhammad wafat, maka sering timbul perbedaan pendapat dalam menetapkan sebuah hukum terhadap suatu masalah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya perempuan yang ditalak oleh suaminya harus beriddah selama 3 kali haid. Sementara Imam Syafi'i berpendapat perempuan yang dicerai oleh suaminya harus beriddah 3 kali suci. Al-Quran juga terdapat kata hakiki dan majazi. Para ulama sering terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum ketika menghadapi atau membahas mengenai kata hakikat dan majazi. Sedangkan perbedaan pendapat yang kedua adalah perbedaan waktu, tempat, dan kasus yang dihadapi oleh para ulama. Tidak semua kasus yang dihadapi oleh para ulama didapati nasnya di dalam Al-Quran atau terdapat di dalam Al-Quran, sehingga ulama harus berijtihad untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Sedangkan penyebab perbedaan yang ketiga adalah soal riwayat, karena para ulama tidak sama tingkatan dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Persoalan tersebut disebabkan berbeda jumlah sahabat yang dapat dijumpai, sementara para sahabat juga tidak sama tingkatan dalam mendengar hadis dari Nabi SAW. Sehingga ada sahabat yang hanya mendengar suatu hadis dan ada sampai puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan hadis. Sehingga ada hadis yang sampai ke sebagian ulama dan tidak sampai kepada sebagian ulama. Sehingga ini menjadi penyebab terjadinya perbedaan di tengah-tengah ulama. Dan yang kelima adalah penyebab dari terjadinya perbedaan pendapat ini adalah berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menetapkan hukum, dan juga berbeda dalil yang digunakannya seperti istihsan, maslahah mursalah, qaul sahabi, dan uruf. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara Prasetyo yang akan membahas mengenai materi bagaimana sikap kita sebagai umat muslim dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai fikih atau khilafiyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua yang telah disampaikan sebelumnya oleh saudara Wahyu Gunawan. Selanjutnya penjelasan bagian saya yaitu yang bagian C, yaitu sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat. Berkenaan dengan sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan para pendapat, dengan cara menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara terlebih dahulu mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabatnya yang mulia. Banyak sekali peristiwa dan kasus-kasus yang membuktikan dengan sikap Rasulullah SAW ini, prinsip mendengar dan bermusyawarah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhu fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang dalam artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap lebih keras lagi, berhentilah untuk berhati kasar
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bulatkan suatu tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah selalu berusaha mendengar pendapat dari para sahabat-sahabatnya, kemudian menyaring sekaligus ataupun memilih pendapat yang terbaik dan sangat bermanfaat. Contohnya dari Al-Hubab bin Al-Munzir bin Al-Jumuh menyarankan agar rumah yang ditempati oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar diubah posisinya dan dimajukan hingga mendekat ke beberapa sumber air yang telah dikuasai oleh umat Islam dan dalam wilayah ini, di mana terdapat banyak sumber air tersebut, merupakan salah satu posisi yang strategis untuk pertahanan dan penyusunan kekuatan oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kemudian melakukan perubahan sesuai saran dari Al-Hubab tersebut. Saran tersebut membuahkan manfaat yang sangat-sangat besar bagi kaum muslimin saat itu. Imam mazhab saling memuji satu sama lain, walaupun mereka berbeda pendapat dari pendapat yang satu ke yang dua dan yang lainnya. Itu mereka itu saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang telah dibicarakan secara bermusyawarah. Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa perbedaan pendapat sejak masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, masa tabi'in sampai ke masa imam mazhab terus berlangsung tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, saling memuji, dan saling toleransi. Imam Utsman bin Atta meriwayatkan dari ayahnya berkata, yang artinya diriwayatkan oleh Utsman bin Atta dari ayahnya berkata, tidak sepantasnya bagi seseorang memberikan fatwa manusia sehingga dia tahu betul akan perbedaan pendapat yang ada, karena jika tidak demikian maka dia akan menolak ilmu yang lebih kuat atau dalil-dalilnya yang lebih kuat daripada apa yang selama ini dia yakini. Oleh karena itu kita masing-masing para mazhab itu dia memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan kita pun tidak bisa berpikir keras atau berkepala keras, karena semua perbedaan pendapat itu semua akan masing-masing dari orangnya. Jadi kita cara menyelesaikannya itu dengan bermusyawarah secara adil dan sejahtera. Demikian, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.